Jadi hari ini kita akan ngobrol santai di podcast ini dalam rangka Natal nih teman-teman. Nah, di podcast kali ini kita mengangkat tema tentang circle dan kenakalan remaja. Supaya apa sih kita mengangkat tema tentang circle dan kenakalan remaja? Supaya kita dapat tahu batasan-batasan yang harus kita miliki supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Nah, sebelum kita lanjut ke inti podcast kali ini, kita akan kenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Kenalin, nama aku Esa. Halo, aku Lisa. Halo, aku Gracia. Nama aku Raka. Aku Happy. Aku Fiona. Dan aku Juan. Stay tune! A few moments later. Jadi teman-teman, ini aku mau tanya nih tentang circle gitu ya. Apa sih circle menurut kalian gitu? Nah, jadi kalau menurutku ya, circle itu sebuah lingkaran pertemanan yang harus kita pilih. Kenapa sih harus kita pilih? Supaya kita tuh bisa memilih teman-teman yang memberi dampak positif. Ya, soalnya kalau kita sampai salah pilih teman, kita juga akan kena dampak buruknya. Contoh salah satu Alkitab, yaitu perilaku yang buruk dapat merusak kebiasaan baik kita. Jadi dampaknya kalau kita masuk ke circle buruk apa? Ya, kita bisa semakin jauh dari Tuhan. Ya, Terus jadi nggak dekat sama keluarga, Ngebangkang ya. orang tua, iya sih. Emang nggak terbuka sama orang tua gitu. mentingin acara sama teman-teman daripada sama Iya, keluarga. sama Iya. circle yang buruk gitu. Iya. Terus kita harus cari circle yang gimana? Circle yang suportif. Yang nggak toksik, yang bisa jadi pendengar yang baik buat kita. Kalau menurutku yang intinya memberi dampak positif sih dan Iya. tidak merugikan semua pihak termasuk kita juga. Supaya bisa dapat circle yang baik, itu kalian juga perlu selektif sih dan ada batasan-batasan tertentu yang harus diterapkan. Emang batasan itu apa sih? Batasan tuh kalau menurutku komitmen ya. Kalau misal kalian udah masuk ke circle itu terus kalian diajak untuk ke hal-hal yang negatif, itu kalian harus berani bilang enggak. Istilahnya ya prinsip lah gitu. Prinsip Iya. yang kalian pegang. Oh, kalau gitu contohnya kayak gimana? Nih, misal ya aku punya temen. Jadi temen ini ngajak aku untuk ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, harusnya kita kan punya komitmen dan juga punya istilahnya prinsip yang kuat supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal negatif yang dibawa oleh teman tersebut. Nah, karena kalau kita sudah terjerumus ke hal negatif tersebut, ya otomatis susahlah kita untuk keluar ya, istilahnya dari hal-hal negatif tersebut. Emang efeknya apa sih kalau misalnya kita nggak punya batasan? Hidup kita bisa dikontrol oleh orang lain, terus kayak hidup kita tuh dipegang orang lain gitu loh. Bisa Kayak dikendalikan. iya, Ya. Yes. Banyak efeknya sih sebenarnya Iya. ya. Iya. itu kayak Jadi boneka orang lain juga bisa, terus kontrol orang lain juga bisa gitu. Intinya kayak toxic gitu ya. Iya. Ya, ngomong-ngomong soal toksik nih, kita kan harus cari teman yang baik nih. Jangan nyari teman yang toksik. Jadi kita milih teman, bukan berarti milih-milih yang kayak aku nggak mau teman sama ini. Geng-gengan. Tapi kita tuh harus kayak nyari teman yang ini baik dinilainya sama kita, bukan kayak ini menyaring. buruk, ini udah tahu ini Ya, buruk selektif. misalnya. Ya, selektif. Terus ditemenin kan nggak gitu. Iya, kayak istilahnya lebih menyaring teman gitu ya. Yes. Saking banyaknya teman kita saring mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau udah tahu buruk jangan diikutin, jangan Iya. ditemenin. Bukan berarti kita nggak Nggak mau boleh temenan, pilih ya. Tapi kita juga harus membatasi diri sendiri. Terus aku punya pesan nih buat kalian yang cewek, kalau nyari temen tuh yang bisa ngingetin kita kalau kita salah, bukan kayak malah membela kita kalau kita salah gitu. Dan sebaliknya juga, kalau Iya. mereka salah kita harus berani ngingetin, bukan malah kayak membela Iya. kalau dia salah gitu. Itu juga nggak berlaku buat cewek sih, buat cowok juga. Iya. Iya, iya. Intinya harus saling Menasihati, menasihati. ya, mengingatkan. Ya. Oke. Jadi contoh kenakalan remaja itu apa aja sih gitu? Kan banyak kan Iya, kenakalan banyak, remaja ya, saat ini banyak gitu. banget. Ya kayaknya
kayak rokok Itu alkohol. narkoba, miras gitu ya. miras. Tawuran. Mas Seks tawuran. bebas juga kan. Iya. Soalnya emang remaja tuh kayak rawan banget gitu loh. Iya. Soalnya kalau masa remaja tuh kita mulai nyari jati diri. Iya, jadi Terus diri. nyoba Nyoba, gimana, keluar nyoba. dari zona nyaman kalian. Yes. Pengen tahu yang belum kita tahu. Iya. Dan itu biasanya bisa merusak kan. Iya. Ya, kadang itu kita nggak sadar kalau Ternyata itu jelek buat kita. Iya. Pokoknya ya Iya. intinya pokoknya kalau kalian cari jati diri kalian itu jangan sampai itu malah mengantarkan kalian ke hal yang negatif ya teman-teman. ngomong Terus sih. soal rokok sama narkoba, aku pernah ada baca di artikel sama berita kalau mereka tuh punya zat yang bisa membuat kita kecanduan gitu loh. Iya. Jadi kan kalau kita diajak nih, misalnya ayo merokok dong gitu, nyoba nih sekali, pasti nggak cuma sekali tuh. Iya. Pengen lagi. Nggak mungkin Nggak ya. mungkin itu kayak Ya, sekali. kecanduan. Pasti bakal kecanduan bahkan Iya. sampai terikat gitu loh kalau nggak ngerokok kayak Kita nggak bisa tanpa Asem rokok. gitu, asem gitu. Biasa bapak-bapak kan ya sepet rokok sepet gitu. Iya sih. Iya. Benar. Dan juga ya itu banyaknya bahkan bisa sampai sakau loh kalau ya. Iya. Sakau tuh apa sih? Kayak udah over gitu loh, udah kayak sampai nggak bisa ngontrol diri sendiri. Kamu nggak bisa hidup tanpa barang itu. Yes. udah. Jadi kayak apa ya, kesadaran dirimu soal alam bawah sadarmu itu udah terikat banget sama hal tersebut. Iya. Dan yang paling parah biasanya bisa menjadi menyakiti diri Wah. sendiri. Iya, Iya, betul. dan itu nggak terkontrol gitu loh. Iya sih. Wah, Ngeri ya. Iya. iya sih. Dan ini aku juga mau tanya lagi nih teman-teman. Tapi kalau kita nggak ikut sama circle yang buruk tersebut, ya umpamanya kan banyak circle kan, berarti kita nggak bakal punya teman dong. Nggak gitu. Pasti ada yang bilang kalau misalnya nggak ikut rokok, nggak ikut mereka, Nggak kemana. nggak bisa minum-minum, nggak Itu nggak- itu pasti kayak nggak gaul. kamu bukan cowok deh, Iya. ya nggak keren deh kamu. Kalian itu kayak salah opini yang salah gitu loh. Itu mindset yang nggak. Yang harus dibenerin Oh, gitu. Harusnya kita bisa jadi teladan buat Iya, mereka. betul. Iya. Terus kalau jadi teladan tuh harus kuat iman ya. Jangan sampai kalian malah awalnya tujuannya jadi teladan malah Malah kebawa. ikut-ikut, Kebawa. ya, Bahkan kebawa jadi suasana. lebih parah. Iya, gitu. betul. Mengemban itu tugas yang sulit ya teman-teman. Jadi mungkin itu ya teman-teman, tadi yang aku jawaban yang aku terima ya. Oh iya, yang itu sekarang kan di berita juga lagi banyak mondar-mandir pelecehan seksual. Iya. Berita artikel Oh, iya. itu ngeri Artikel, banget. iya. Itu pemerkosaan, Pemerkosaan. ya pemerkosaan, pelecehan. Ya. Kalau yang cewek itu kalau bisa kalian kalau mau main apa kemana itu bawa teman sih, jangan Iya. sendirian juga. Udah Boleh. kebiasaan sendiri, Iya. terus malah nggak itu Nggak was-was. iya nggak was-was malah Kalian juga harus tahu lingkungan sekitar kayak gimana. Kan mungkin ada yang lingkungan sekitar emang Emang suka gitu. Iya. ada kayak gitu, Iya. emang ada yang enggak, tapi tetap harus jaga-jaga. Yang cowok juga jangan makanya kemana-mana. ya, baik. Karena emang jadi cewek tuh kadang susah ya, karena emang agak gimana-mana tuh kayak nggak aman gitu loh sekarang istilahnya, apalagi dengan adanya berita-berita saat ini gitu Iya. kan. Itu kayak bikin kita takut kadang-kadang, jadi harus Hati-hati. waspada. Iya. Walaupun kita juga pakai pakaian tertutup, Iya. bisa Nggak ada aja yang tahu. Iya. catcalling Karena gitu. emang udah kalau otaknya Itu- tuh kayak gitu. Wah, Ya itu ya. udah, Harus mau selalu gimana jaga pun diri. Iya. Yang cowok Pasti juga sama. harus bisa menghargai cewek sih. Cewek sulitnya Sampai- menjaga, kalau cowok sulitnya yaitu Menahan Mengontrol. diri menahan juga. diri. Nah itu. Karena kalau pelecehan Tuh. seksual, walaupun itu maupun pelecehan seksual ke cewek atau maupun ke cowok itu juga berakibat ke mental. Iya, Sama pasti masa nanti depan. Sama masa kebawa gitu Iya. nggak sih? Trauma aja. Trauma. Di diri dia. Bahkan sampai orang tuanya juga bingung karena dengan Iya. anaknya. Dan masa depannya jadi hancur. Iya. Itu yang paling Terus Ngeri banget ya. gimana sih caranya biar kita nggak terjerumus ke masalah-masalah atau hal-hal negatif? ya, yang pasti kita harus dekat sama Tuhan, ibadah ya, banyak ibadah. Terbuka sih ke orang tua Iya. juga. Soalnya orang tua itu tempat teraman buat fasilitas kita. Iya, cerita itu orang tua. Iya Cerita sih. gitu, Iya. jangan dipendam Berani sendiri. lah. Kalau dipendam sendiri tuh
kayak malah Serasanya kita malah berjuang sendiri. Iya, kayak Nggak punya nyakitin teman. iya, kita nggak punya teman sendiri. bercurhat. Iya. Lonely. Terus kita harus kalau misalnya emang udah nggak punya teman untuk cerita, kita boleh ke psikiater. Iya, yang iya. orang-orang profesional. Iya. Psikolog. Terus kalau apa yang harus kita lakukan di masa remaja ini apa? Harus produktif sih. Iya, Iya, memanfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Sama- Itu jangan buang-buang waktu. iya itu. Sama jalankan hobi ya teman-teman, hobi kalian yang terutama yang positif, Ya. yang dapat mengantarkan kalian ke masa depan yang kalian tuju gitu ya. Jangan hobi yang negatif sih. Iya betul. Harus bisa raih mimpi kalian buat banggain orang tua. Tingkatin positifnya, buang negatifnya. Betul. Terus kayak kita bisa apa ya, memuliakan Tuhan. Ya. Dengan pelayanan di gereja. Iya, yang Iya. Katolik bisa miss dinner. Iya. Wah, tuh. Pelayan. Lain-lain. Dan aku juga mau tanya nih teman-teman, pendapat kalian gitu, apa yang kalian dapat sampai podcast kali ini gitu. Dari podcast hari ini. Iya, podcast hari ini gitu. Siapa nih? Dari Lisa. Oke, kalau aku tadi aku sekarang belajar untuk punya batasan kayak yang disampaikan teman-teman, harus punya komitmen, belajar untuk bilang enggak, jadi jangan jadi anak yang enggak enakan kayak diajak ini mau, diajak ini Iya. mau. Kita harus punya prinsip, kita harus jaga diri, was-was apalagi yang perempuan, karena tadi banyak banget berita saat ini yang mengerikan ya. Terus kalau dari aku, milih circle yang baik aja, jangan ikut-ikut circle yang buruk, malah bisa buruk buat kita sendiri dan merusak masa depan kita juga. Kalau aku sih kita harus selektif. Iya. Jadi orang kita harus selektif, dan selektif itu artinya bukan pilih-pilih teman kayak yang tadi dikatakan tadi kan. Selektif itu lebih ke menyaring teman yang baik Iya, dan benar. membuang teman yang buruk. Ya Iya. bukan Bukan membuang. benar-benar membuang, tapi ya kita nggak usah Menjauhi. Ya, ya, menjauhi, menjauhi iya. lah. Jaga Menjauhi jarak, yang oh, secara- Kayaknya Jarak. temenan biasa, nggak usah terlalu dekat. Tapi kalau mereka salah, diingetin aja sih. Iya. Kalau memang dah ya benar-benar dia nggak bisa, ya Ya sudah. udah Oke, gitu. kalau dari aku yang penting kita harus menghindari circle yang toxic sih, karena itu bisa berdampak sama masa depan kita. Kan juga kalau yang mikirin masa depan kita kan juga kita sendiri, yang susah juga kita sendiri kalau Iya. Kalau ikutan kayak kita jatuh di beberapa salah, kan kita juga yang sendiri yang ngerasain. yang bukan lainnya juga lain. bodo amat. Iya, Yang yang lain juga nggak bakal. Tapi bisa juga akan memalukan orang tua. Iya. Nah, apalagi kalau orang tua udah kecewa itu kayak Udah susah buat banget. balikin Orang tuanya- kepercayaan. Iya, Iya, jangan pernah bohong juga. Iya. Pokoknya kalau udah dipercaya tuh jangan Sia-siakan. Iya. Jangan sia-siakan tuh. karena Iya. susah mendapat Jangan. kepercayaan. Jangan sia-siakan. Kalau dari kamu? Kalau dari aku sih Iya. lebih sekarang udah mau belajar lebih terbuka sama orang tua, karena kan mikirnya kalau aku tuh awalnya mikir kalau orang tua tuh apa ya, Kayak orang kalau ini kita- orang itu, iya. ternyata emang teman Lebih terbaik kebaikan. juga buat Iya sih. buat orang tua gitu. Rumah kita tuh ya orang Rumah tua. tua, rumah Walaupun kita. ya walaupun kita cerita terkadang kita tuh melakukan hal yang salah gitu ya teman-teman. Iya. Orang tua memarahi itu bukan istilahnya ya memarahi kita tanpa sebab gitu ya, itu memarahi kita itu juga memberikan nasihat gitu ya supaya kita ya kebaikan Ke depannya. ya ke depannya ya. Untuk kita sendiri juga, bukan Iya. untuk orang tua kita. Mas Juan gimana? Kalau aku hampir sama sih kayak Raka tadi. Ya kita harus lebih selektif dalam memilih teman. Bukan berarti pilih-pilih ya. Tadi kan udah dijelasin selektif itu apa. Selektif itu ya menyaring hal-hal yang positif dan negatif. Kalau pilih-pilih itu kayak apa ya? Ya Kayak genggengan gitu. ya geng-gengan, nggak mau temenan sama maaf orang miskin gitu. Iya Iya, iya. benar-benar. Iya. Ngeri sih. Kayak Rasis. rasis gitu. Ya, rasis. Ini aku Bisa putih sih, rasis. nih, aku maunya sama yang putih, gak mau sama yang hitam.
Dia Cina. Jangan gitu ya. Pas ya nggak boleh gitu ya. Dan menurutku ya guys, pendapatku kurang lebih sama seperti teman-teman kita yang ikut podcast. Dan menurutku kalau kalian menganggap bahwa semua teman itu jadi menurutnya tuh kalian tuh menganggap wah nggak usah punya teman, bukan gitu ya teman-teman maksudnya. Jadi kalian boleh punya teman, kalian harus punya teman buat cerita, terus buat teman buat main juga ya. Ya buat apa ya teman, buat nyalurkan yang apa yang kalian punya gitu ya, ekspresikan diri gitu juga butuh gitu ya. Tapi juga pintar-pintar menyeleksi teman gitu, menyaring teman ya itu sih. Dan juga jangan lupa punya prinsip dan komitmen ya, komitmen yang kuat ya teman-teman dalam pergaulan ya, dalam mungkin bagi yang belum tahu, maksudnya belum biasa gitu dengan memilih circle yang baik, itu mungkin agak ribet sih menurut yang belum. Ya emang ribet sih. Iya, karena Pilih kalau udah teman yang- biasa juga Karena bakal mencari enak. teman yang berkualitas itu juga susah ya. Iya. Soalnya apa ya, terkadang ada yang orang itu bermuka dua ya sekarang. Iya. Depan baik, tapi di belakang ya Ini menakjub juga istilahnya buat gitu. pelajaran kita, jangan sampai kayak gitu kita jangan Ya. ngomong kita sendiri. Ya, Pasti dari sini ada yang pengalaman pribadi. ya Yang pasti punya lah. Iya, yang temennya Ya. diajak cerita, ini mau Iya. cerita ke Bocor yang ya. lain. Bocor. Itu enggak banget sih. Jangan jadi orang seperti itu. Iya. Udah? Mungkin seperti ini ya guys ya, podcast kali ini ya segini dulu podcast kali ini. Mungkin ada salah kata dari kita semua, mohon dimaafkan ya teman-teman yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton podcast dari awal sampai akhir ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa ya teman-teman. Ya, selamat datang di tahun baru.